Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, Roy Suryo lagi. Ini diundang lagi di salah satu stasiun televisi untuk membicarakan ijazah Mas Gibran. Kita tahu sendiri bahwa Roy Suryo itu kekeh. Ijazah Mas Gibran itu yang pertama, saya lihat, saya dengar, ijazah SMA-nya kata Roy Suryo itu gak ada. Kemudian bohong. Apalah, pokoknya mempermasalahkan ijazah Mas Gibran setelah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Orang sudah sah ya, diverifikasi oleh KPU persyaratannya, dipilih oleh rakyat, diangkat menjadi wakil presiden, teman-teman. Ini masih bergejolak di wilayah ijazah Roy Suryo. Caranya dia berdebat, teman-teman juga pasti tahu ya, suka motong-motong, kemudian ketawa-ketawa sendiri, dan yang lainnya. Pokoknya kita udah tahulah ciri khasnya seperti apa. Nah, selain melihat Roy Suryo yang terus mempermasalahkan ijazah Mas Gibran, kita juga akan melihat ini ada Bitor lagi, teman-teman. Jadi, Bitor itu muncul, ingin menggantikan wakil presiden Mas Gibran, diganti oleh Egy Sujana. Apalagi ini, teman-teman. Oke lah, kita tonton dulu videonya. Sarjana ini, Anda diminta harus memasukkan SD, SMP, SMA, kan enggak? Yang dianalisis itu adalah yang tertinggi yang Anda masukkan. Jadi misalnya ijazah sarjana hukum, misalnya di situ lowongannya adalah untuk sarjana hukum. Nggak perlu Anda masukin SD Anda, SMP Anda, itu buang-buang waktu. Nah, kalau karena itu sudah terlampaui. Ini standar minimalnya. Nah kan itu, SMA-nya bohong kata Roy Suryo. Fitnah lagi. Udah terlampaui, Mbak. Bohong SMA-nya. Jadi S1-nya ini, kalau mau teliti, dalami S1-nya. Udah, SMA-nya ini nggak ada masalah. Udah kita teliti. Sudah semua. Udah kita teliti. Mas tahu nggak? Nggak. Yang namanya ini kan begini. Yang namanya Bradford sekarang sudah nggak ada kerjasama dengan MBS. Sabar dulu Mas Roy. Tadi Mas ngomong, kita diam, tenang, mendengar. Bagaimana kalau bohong saya bantah. Anda yang melakukan kebohongan publik. Enggak ada. Ayo kita buktikan. Itu UTS seolah-olah Anda ke sana. Saya ke sana tahu pasti. Sudahlah. Saya punya saudara di Singapura, di pasti katanya. Yang di UK itu Inggris Gibran yang melakukan pendidikan. Sudahnya ijazahnya. Kemudian ini tadi, salah kok. Yang punya legitimasi hukum untuk menginterpretasi dan mengesahkan itu berdasarkan validasi, ya, itu adalah KPU. KPU punya dasar undang-undang. Nah, kalau Mas Roy, dasarnya apa? Legal standingnya. Apa di sini? Nah, publik gitu loh. jadi kalau menurut Roy Suryo palsu, bohong, udah seperti itu Roy Suryo menjelaskannya tanpa mempertimbangkan data-data yang ada, tanpa memverifikasi kembali ataupun observasi, teman-teman. Makanya pernyataan-pernyataan dari orang lain yang menguatkan bahwa ijazah Mas Gibran itu sah, asli, ya tidak diterima oleh Roy Suryo, teman-teman. Sudah kebaca, sudah ketebak ya, dan kita sudah tahu tujuan mereka sebenarnya. Nah, mengenai pendidikan Mas Gibran sewaktu SMA, Roy Suryo itu menuduh bahwa Mas Gibran itu pernah sekolah di SMA Santo Yosep, tapi tidak selesai kata Roy Suryo ya. Makanya di sini kepala sekolah SMA Santo Yosep itu angkat bicara, bahkan siap bersaksi di pengadilan, teman-teman. Ini dia pernyataannya. Isu yang beredar di Jakarta bahwa dulu Mas Gibran pernah bersekolah di Yosep dan kemudian tidak lulus, itu dari tanggapan dari pihak SMA Yosep sendiri sebenarnya? Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangglur Santo Yosep Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangglur Santo Yosep Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Dan terkait dengan munculnya isu ini kan sebenarnya isu lama, kemudian muncul lagi dan terus berkembang itu, tanggapan dari Yosep sendiri seperti apa? Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak,
kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Kalau penggugat atau keberatan sudah pernah ada yang kesini nggak sih Pak untuk mengecek Mas Gibran tinggal sudah pernah sekolah di sini? Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Jadi selama ini Roy Suryo itu nyari datanya gimana sih teman-teman ya? Bingung saya juga. Berarti kalau begitu Roy Suryo membangun narasi sendiri. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan butuh meminta kesaksian dari pihak SMA Yosef sudah. Saya siap karena itu untuk urusan ya sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Setuju nggak Bang Egy menjadi wapres? Jadi begini, Bang Egy ini Profesor Dr. SHMA. Kemarin itu kita dibodohi oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Umurnya kurang, kerjanya kurang, kok bisa diloloskan? Kita perjuangkan diganti Bang Egy, setuju nggak? Bang Egy memenuhi syarat dengan konsep yang ini hanya bisa dijalankan Osjobedel ini kalau masalahnya rakyat pengennya Mas Gibran, dan itu sudah sah teman-teman, sudah terverifikasi jadi wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Beliau menjadi wakil presiden. Kita datangin Prabowo, kita datangin Mahkamah Konstitusi, 1.000 orang, jadi tidak mungkin tidak jadi. Berarti ini tujuan mereka selama ini ya teman-teman, ingin menjadikan Egy Sujana sebagai wakil presiden. Yaitu pertanyaannya siapa yang akan pilih gitu. Ijazah Gibran sudah secara resmi ditunjukkan di Balai Kota Solo. Kenapa masih dipertanyakan sekarang? Apakah ada orderan khusus? Lihat. Ini video selalu muncul di beranda saya teman-teman ketika Roy Suryo itu di penjara ya, itu memakai rompi. Sering muncul, sering lihat di beranda, dan ini menunjukkan ya harapan-harapan netizen untuk segera memproses Roy Suryo. Buruan karakter, silakan. Kenapa? Karena udah diprediksi Gibran yang akan datang itu akan hebat. Bagi saya, silakan aja dihantam itu Gibran, biar makin matang. Kita makin kuat. Apa bedanya Pak Jokowi? Dihantam makin kuat. Salah kaprah kalian melihat kita semua. Jadi salah Mas Roy strateginya ya? Kalah strateginya salah. Ya. Itu strategi untuk dapat komisaris ya kayak gitu, muji-muji Gibran. Diantemin, diapain? Tetap etis. Apanya yang etis? Jelas gak etis dia. Ya, siapa nih taruhan? Masalah ini sampai tahun 2029. Ayo, siapa nih taruhan? Mengenai proses hukum ya teman-teman, ini ada keterangan lagi dari salah satu pengacaranya Pak Jokowi, kemudian ada Pradi di sana ya, menerangkan tentang prosesnya seperti apa teman-teman, mengenai menuju ke pengadilan. Nah ini dia videonya. Dari hasil ini rupanya penyidik sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif, memeriksa begitu banyak saksi, menyita begitu banyak alat bukti, dan akhirnya pada satu kesimpulan bahwa perkara ini bisa naik ke penyidikan. Intinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi benar adanya, bahwa betul telah terjadi tindak pidana fitnah dan berbagai macam lainnya. Nah dari sini semua tinggal tugas berikut dari penyidik adalah menentukan siapa saja tersangkanya dan melengkapi alat bukti. Kami sebagai pelapor terus mengikuti perkembangan, dan sampai hari ini saksi sudah diperiksa lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang saksi. Jokowi, teman SMA, teman SMP, guru-guru sekolahnya, dosen dan segala macam.
termasuk administrasi perkuliahan beliau sejak masuk sampai akhir itu ratusan dokumen, termasuk juga menyita ijazah-ijazah dari teman seangkatan dari tidak hanya fakultas kehutanan tapi ekonomi, hukum dan segala macamnya untuk dibandingkan, tidak lain untuk menguji kebenaran. Selama ini kan kita dengar informasi yang beredar bahwa seolah-olah lapor yang sebelumnya tidak komprehensif, sekarang di Polda sudah dilakukan secara cermat. Intinya adalah cermat. Sesuai dengan perintah Pak Jokowi dengan laporannya tidak lain hanya ingin nama baiknya dipulihkan, kehormatannya dikembalikan, dan terutama soal fitnah ini bisa diuji kebenarannya. Karena fitnah ini secara agama pun dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Dan korbannya tidak hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan di era post seperti ini, kalau fitnah itu terus dibiarkan, itu bisa menimbulkan kegaduhan sosial. Sebagai contoh ya, di Prancis itu pernah istrinya Presiden Prancis dituduh sebagai seorang pria, dan itu sempat terjadi kegaduhan luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele ya. Di era keterbukaan informasi, digital informasi, hal-hal yang bersifat fitnah ini memang harus diselesaikan secara agar kebebasan berpendapat itu bisa berjalan secara demokratis tanpa merugikan hak pihak lain. Konstitusi kita sendiri juga menghormati adanya perlindungan pribadi setiap warga negara. Artinya orang boleh bicara apa saja, tapi tetap menghormati hak asasi setiap warga negara lain, termasuk untuk tidak difitnah. Nah, terkait dengan laporan ini, sekarang ini yang saya ikuti adalah sebentar lagi akan memeriksa lagi pendalaman ahli, dan setelah itu nanti akan dilakukan gelar untuk menentukan tersangka. Ya kita dukung saja. Ya, kembali lagi Pak Jokowi sih dari awal tidak minta buru-buru, lakukan secara hati-hati, komprehensif. Ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru ditetapkan sebagai tersangka, tapi sebaliknya orang yang sudah bertanggung jawab malah bisa lenggang bebas. Betul. Dan begitu saya mengharapkan dukungan dari masyarakat. Ya. Mari kita kawal proses hukum ini agar semua kebenaran terbuka, agar bisa terlihat apakah ijazah Pak Jokowi selama ini palsu atau asli. Artinya apa? Agar kebenaran bisa terungkap dan keadilan bagi Pak Jokowi bisa diwujudkan. Ya. That's it ya teman-teman, keterangan dari salah satu pengacara Pak Jokowi. Intinya sebenarnya tinggal menentukan tersangka ya, dan Pak Jokowi maunya ini berjalan dengan hati-hati, jangan sampai yang tidak bersalah dijadikan tersangka misalkan, dan jangan sampai yang harusnya jadi tersangka itu malah bebas. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan itu juga pernah diterangkan di iNews oleh salah satu pengacara Pak Jokowi. Dan ya memang harus segera diproses itu teman-teman. Tentunya kita tidak sabar lagi untuk menunggu. Dan mungkin teman-teman juga punya bayangan ini siapa aja yang jadi tersangkanya, bisa menduga-duga tentunya ya. Nah begitulah untuk informasi kali ini, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it, catch you later.